Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa ibtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'dih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Salah satu nikmatnya adalah kita dapat hadir di bulan suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, baginda kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah rela mengorbankan jiwa, raganya dan serta keluarganya untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di atas muka bumi ini. Jamaah dan pemirsa yang sama-sama berbahagia, ada 3 hal yang perlu kita raih di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Takwa ini adalah dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, di bulan Ramadan ini kita bisa 2 kali lipat untuk menjalankan ketakwaan. Kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala lebih dari hari biasanya. Begitupun juga kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah lebih dari biasanya. Dan yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ramadan dan Al-Qur'an adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ramadan adalah tempat turunnya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah tempat turunnya Al-Qur'an. Apa Al-Qur'an itu? Al-Qur'an adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Segala sesuatu yang dibersamai dengan Al-Qur'an akan menjadi mulia. Contohnya adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dijuluki sebagai Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi. Kenapa? Karena bersamanya turun Al-Qur'an. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan kepada Rasul yang sangat mulia. Begitupun para ahlul Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, mereka akan mulia bersama Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik dari kalian, bukan Ronaldo, bukan Messi, bukan Neymar, apalagi Mbappe, bukan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama." Mereka adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang mentadabburi Al-Qur'an, orang yang menghafal Al-Qur'an, orang yang menjaga Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Dan para ahlul Qur'an ini adalah juga bisa disebut sebagai keluarga Allah, ahlullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi ahlina min khalqih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari ciptaannya. Kemudian para sahabat bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" "Manhum ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum ahlul Qur'an." Mereka adalah ahlul Qur'an. Mereka adalah orang yang mentadabburi Al-Qur'an. Mereka adalah orang yang menghafal Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Wa khassatuh, dan mereka juga adalah orang-orang pilihannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitupun bulan Ramadan. Ramadan akan mulia bersama Al-Qur'an. Terutama di malam Lailatul Qadar. Tempat malam turunnya Al-Qur'an. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga adalah memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya tentangku kepadamu wahai Muhammad, maka jawablah, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab semua doa-doa mereka apabila mereka berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun.
Maka jawablah panggilanku dan berimanlah kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Jamaah dan pemirsa yang sama-sama berbahagia. Di 20 sudah terlewatkan kita, 20 hari terlewatkan bersama Ramadan. Apakah kita sudah meningkatkan ketakwaan kita? Apakah kita sudah memperbanyak membaca Al-Quran? Apakah kita sudah memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya? Nah, masih ada 10 hari lagi untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.